yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Marhalim SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Camat Bukit Batu, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Lurah, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Kepala Desa, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai di kampung kita ini. Seterusnya yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak perwakilan dari Perkebunan Surya Dumai. Seterusnya yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak perwakilan dari CSR Pertamina. Seterusnya yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Ustaz Muhammad As-Subli, Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Bengkalis. Seterusnya yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala para ustaz, para ustazah Pondok Pesantren Darul Khair. Seterusnya yang saya sayangi, yang saya cintai, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Darul Khair, dan yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala pimpinan Pondok Pesantren Darul Khair Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Khair Al-Husyairi MA. Beliau ini ulama muda Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Di mana-mana masjid di Pekanbaru itu beliau isi dengan kajian yang sangat luar biasa, membahas tentang fikih 4 mazhab, teristimewa tentang ibadah salat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau ini Allah Ta'ala berikan kesehatan, senantiasa Allah lindungi, diberkati umurnya, kemudian semoga Pondok Pesantren
yang sekarang telah beliau bangun dan untuk melanjutkan pembangunannya ini diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ibunda Hajah Dr. Diana Tabrani bersama rombongan suami beliau Haji Said Luqman, Abangda Hamka. Sedikit saya nak sampaikan tentang Ibunda Hajah Dr. Diana Tabrani. Sejujurnya dengan Ibunda saya belum lama berkenalan. Tapi yang saya kenali adalah ayahanda beliau, yaitu Profesor Dr. Tabrani Rab. Ciri khas beliau itu memakai semua serba putih. Baju putih, celana putih, sepatu putih. Dulu sering datang ke kampus IAIN Suskok waktu kami kuliah di Sukajadi. Kalau beliau memompa semangat mahasiswa untuk berjuang, usahakan yang sehat. Yang sakitnya jadi sehat. Memang cocok betul beliau jadi dokter dan untuk memompa semangat. Pernah dulu kami nobatkan sebagai Presiden Riau Merdeka. Waktu runtuhnya rezim di tahun 98, beliau juga yang memompa semangat kami. Almarhum sangat-sangat amat luar biasa. Sibuk sesibuk-sibuknya, tetapi masih tetap membaca dan bisa menulis. Ketika kita memberi koran Riau Pos, maka yang paling pertama kita lihat adalah tulisan almarhum ayahanda Profesor Dr. Tabrani. Beliau sangat luar biasa. Beliau diuji oleh Allah dengan sakit yang sangat lama. Saya yakin sakit itu untuk menghapus silap, salah dan dosa beliau. Saya mengajak kepada kita semua untuk membacakan Al-Fatihah. Untuk beliau juga untuk ayah bunda kita yang telah mendahului kita semua. Semoga Allah Ta'ala lapangkan kuburnya. Allah indahkan kuburnya seindah taman surga di akhirat. Semoga Allah masukkan ke dalam surga. Wa ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Darah ayahanda Profesor Dr. Tabrani Rab sedang menetes pada anaknya Dr. Diana Tabrani. Semoga ananda beliau bisa melanjutkan perjuangan almarhum. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin hadirat rahimakumullah. Jam tangan saya ini jam 21:40. Kalau saya ceramah sampai jam 22:40 macam mana? Sanggup? Itu harus MOU dulu. Sekarang 21:40, saya ceramah sampai 22:40, berarti sejam tu ha. Sanggup? Sanggup? Ini tak sedap saya ceramah ni. Macam tak sanggup Sanggup tak sanggup saya tak peduli. Pokoknya saya ceramah sesuai dengan yang saya sanggup. Semoga jemaah mengikuti kesanggupan saya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin jemaah sudah ada yang kantuk.
Maka sebelum ceramah saya mulai, saya ajak dulu jemaah solawat 1 kali saja. Boleh? Tolong ikut. Yang tak dapat solawat ini, gerak-gerakkan aja mulut tu macam-macam dapat. Keluarkan suara. Ada pahala tu pusat? Ada. Tapi sikit pahalanya. Yang hafal agak banyak pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashwi lil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak berbunyi jemaah. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimahumullah. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya di hari Jumat jam 10. Kemudian tanggal 10 Oktober tahun yang sama 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Maka mengapa Belanda ketika itu kembali memberontak, menjajah Republik tercinta? Yang mereka kuasai ketika itu adalah sebagian besar kota-kota di Sumatera, Medan, Palembang, Padang. Maka melihat sikap Belanda yang tak sportif dan tak punya hati nurani, tak pandai menghargai, muncullah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mengapa Kiai Haji Hashim Asy'ari? Dia kumpulkan para kiai se-Jawa. Mengapa Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumpulkan kiai se-Jawa dan Madura untuk membentuk resolusi jihad? Yaitu di tanggal 22 Oktober tahun 1945. Apa isi daripada resolusi jihad itu? Yang pertama, kiai dan santri wajib berjihad. Begitu juga rakyat Indonesia yang mampu. Yang kedua, apabila mau berjihad lalu meninggal di medan jihad, maka itu adalah syahid. Yang ketiga, siapa yang bersebelah dengan penjajah, maka itu halal darahnya dan boleh untuk dibunuh. Lalu diumumkan di RRI. Siapa yang mengumumkan itu? Bung Tomo. Saat Bung Tomo mengumumkan itu di RRI, maka seluruh rakyat Indonesia yang mendengarnya berguruhlah kalimat takbir, Allahu Akbar. Kapan puncaknya resolusi jihad itu dilancarkan oleh Kiai Haji Asy'ari bersama dengan kiai-kiai yang lain dan para santri, yaitu di tanggal 10 November tahun 1945.
Jadi kemerdekaan ini direbut juga oleh siapa? Para kiai dan santri. 78 tahun sampai hari ini kita peringati Hari Santri Nasional. Kenapa kita peringati Hari Santri Nasional? Karena para kiai dan santri mereka dulu berjuang, bukan hanya meneteskan keringat, bukan hanya mengeluarkan air mata, tapi bersimbah darah untuk merebut Ibu Pertiwi. Kalaupun kita tak bisa membalas jasa kepada mereka, karena mereka telah pergi meninggalkan kita dan takkan kembali lagi, maka kepada kiai mana, kepada santri mana kita untuk meluahkan rasa terima kasih itu, yaitu kepada kiai, kepada santri yang ada pada hari ini, khususnya di Pondok Pesantren Darul Khair ini. Tepuk tangan aja. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ada 4 komponen yang ada di sebuah pondok pesantren. Yang pertama, yaitu bangunan sekolah, kemudian asrama. Yang kedua, figur sentral seorang kiai. Yang ketiga, mempelajari kitab kuning. Yang keempat, masjid sebagai pusat kegiatan. 4 hal ini mesti ada di pondok pesantren. Kalau tentang kitab kuning, alhamdulillah, belum lama usia pondok pesantren Darul Khair begitu diutus untuk lomba baca kitab kuning, 2 peserta yang diutus, kedua-duanya juara. Juara 1, juara 2. Ini luar biasa. Kemudian di pondok pesantren mesti ada figur sentral seorang kiai. Kami tak ragu lagi dengan Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Khair Al-Khusyairi MA. Tapi ada 2 yang kurang di sini. Apa itu? Masjid sebagai pusat kegiatan yang masih sedang terbengkalai. Yang kedua, yaitu ruang belajar yang hari ini situ juga tempat tidur, situ juga tempat salat. Berarti kurang 2 syarat. Ada 2 syarat. 2 syarat yang kurang ini mari bersama-sama untuk kita lengkapi. Apa yang pertama? Masjid sebagai pusat kegiatan. Kalau masjid seperti itu, macam mana anak-anak kita nak baca kitab kuning? Kalau masjid seperti itu, macam mana anak-anak kita untuk melindungi dirinya siang hari dari panas matahari? Kalau hujan, kemana mereka nak berlindung? Harapan kita besar sama santri. Mereka lah yang akan memperjuangkan negeri ini. Karena santri adalah manusia-manusia. Andai terjadi yang tak diinginkan di negeri ini, mereka lah orang-orang yang tak takut mati. Tapi agar mereka bisa nyaman belajar, ini merupakan perhatian kita semua. Macam mana caranya Ustaz? Kita berinfak, berwakaf, bersedekah, berzakat dan lain-lain sebagainya. Saya nak sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu 4 guna. Apa guna harta? Yang pertama adalah untuk menjadi santapan cacing. Itu guna harta yang pertama. Makan rendang, makan sop tunjang, makan kerang. Jadi apa? Jadi santapan cacing. Ondahlah Pak Ustaz, kalau kita makan ada yang jadi darah Pak Ustaz. Kalau kita makan ada yang jadi daging Pak Ustaz.
yang jadi darah, yang jadi daging itu kita akan mati nanti. Lalu ketika mati kita masuk ke dalam kubur. Lalu ketika masuk dalam kubur kita disantap oleh cacing. Saya untung kurus ya, Mak. Tak suka cacing. Tulang aja kata cacing. Kenal pula cacing tu dengan saya. Ni Ustaz dia katanya. Mana saya? Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum untuk jadi santapan cacing. Titik. Bukan dari darah daging pusat, jadi darah daging. Tapi kita bakal akan mati. Selesai. Yang kedua. Apa guna harta? Guna harta yang kedua untuk lapu. Beli baju lapu. Beli mobil lapu. Bangun rumah megah indah lapu. Kalau ada jemaah pakai sepatu dari besi, maka itu pun juga lapu. Guna harta yang ketiga untuk disimpan. Ini yang bahaya. Nomor 3 ini yang bahaya. Apa guna harta? Untuk disimpan. Jemaah. Oh jemaah. Jemaah kalau saya panggil tolong bunyi sikit. Bersemangat saja. Kita umpamanya dapat rezeki sebulan dari Allah atau sehari, tapi kita anggap sebulan. Umpamanya dapat rezeki 15 juta. Habis untuk operasional rumah tangga kita 10 juta. Berapa sisanya, Mak? Berapa sisanya, Mak? 5 juta? Pertanyaan. 5 juta ini biasanya kita infakkan atau kita tabung? Jujur aja, Mak. Jujur aja. Bahaya. Itu yang saya maksud harta untuk disimpan. Untuk disimpan ini bahaya. Sekali lagi jemaah, dapat rezeki 15 juta, habis 10 juta, sisa 5 juta. Untuk apa 5 juta tadi? Apa ni tak berani jawab ya? Untuk apa yang 5 juta tadi? Untuk ditabung. Kalau kita tabung ke Bank Riau Kepri Syariah, kita tabung ke BRI, kita tabung bank manapun, berapa bagi hasil? Ada orang bank di sini. Kalau kita tabung 5 juta, berapa bagi hasilnya? Paling-paling bagi hasilnya cuma 500.000. Tapi ketika 5 juta tadi kita infakkan di jalan Allah, berapa bagi hasilnya? 700 kali lipat. Tapi kita kaum muslimin sering memilih bagi hasil yang hanya 500.000 tadi daripada memilih yang 700 kali lipat. Betul? Tak ngaku lah. Tapi betul kan jemaah? Mulai hari ini mindset kita rubah. Berlebih rezeki, tabung. Iya. Tetapi menabung di jalan Allah, bunganya lebih banyak, bagi hasilnya lebih luar biasa. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz tadi bilang yang menyimpan-nyimpan itu bahaya. Apa bahayanya? Ini bahayanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran At-Taubah 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhu bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, tidak infakkan, tidak dia wakafkan, tidak dia sedekahkan di jalan Allah, kasih tahu kepada orang ini azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum
hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yang suka menyimpan emasnya, menyimpan peraknya, menyimpan duitnya, menyimpan rupiahnya, menyimpan dolarnya, besok di akhirat Allah panaskan itu pakai api neraka. Setelah begitu panas, maka digosokkan ke muka mereka, ke lambung mereka, ke punggung mereka, sambil dimaki-maki, dikatai-katai oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini yang kau simpan-simpan dulu. Makin banyak disimpan, makin besar api. Setelah mendengar ayat ini, masih berani nyimpan? Setelah saya baca ayat ini, masih berani nyimpan? Ada suara mic sampai situ juga. Kalau setelah membaca ayat ini masih berani juga nyimpan, kerek saya jawab. Memang kerek saya. Atau mungkin kita tambah ayatnya lagi. Surah Ali Imran 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sekali jangan orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah karuniakan kepada mereka menyangka bakhil itu baik, bakhil itu buruk. Kata Allah, harta yang mereka bakhilkan dikalungkan oleh Allah ke leher mereka. Ayat ini langsung Nabi menafsirkan dalam hadis beliau, riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa maksud harta itu dikalungkan ke leher? Yaitu robah menjadi seekor ular besar. Ular itu punya taring, ular itu berbisa. Dahsyatnya lagi, harta yang Allah robah jadi ular, kata Rasulullah, lalu dikalungkan ke leher. Ular itu pandai berbicara. Apa kata ular tersebut? Ana maluk, ana kanzuk. Akulah harta yang kau simpan-simpan dulu. Akulah harta yang kau simpan-simpan dulu. Masih berani nyimpan? Masih berani nyimpan? Kalau berani yuk. Awak jemaah ya, usahakan ular bercakap. Ulo diam dia takut tak? Tak percaya nanti cubalah. Awak pulang ke rumah ya, tiba-tiba ada ulo depan rumah. Pas dekat pintu masuk, dia mau jolol. Berani masuk tak? Apa lagi ulo tu macam ini? Nah, ini kau tu. Besok di akhirat ular tu di leher kita, pandai berbicara. Untuk siapa azab yang seperti ini, yang menyimpan-nyimpan? Saya mau sampaikan sama jemaah, usah kesal pula datang malam ini. Kesal pula awak datang malam ini. Masalah sedekah hukum. Ini saya terus terang sampaikan ini jemaah. Kalau tahu macam ini tak kita kelu aku datang. Sikit-sikit duit, sikit-sikit duit. Duit jemaah itu punya Allah, bukan punya kita. Apa buktinya bukan punya kita? Nanti Allah tanya di akhirat. Bukan punya kita, punya Allah. Maka bukan Ustaz Khair yang sedang meminta, Allah yang sedang meminta, Allah yang sedang meminjam. Dan yakinlah, ketika Allah meminta, ketika Allah meminjam, Allah akan beri balasan yang takkan pernah terbayangkan oleh kita, yang takkan pernah terduga oleh kita. Apa sebab?
itu termasuk kepada ketakwaan. Apa balasan bagi orang yang bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Usah kesal jemaah. Itu saya pesan betul. Nanti kalau pulang saya dari sini dan jemaah menuju ke rumah, tak dibagi sana, dibagi sana. Usah macam itu jemaah. Kalau ada jemaah malam ini bawa duit yang dalam dompet itu keluarkan semua. Bahkan kalau perlu, kalau sikit isinya, boleh bibi jemaah. Besok antar. Tak takut jemaah sama ular tu. Itulah guna harta yang ketiga, untuk disimpan. Sangkawat yang disimpan itu untuk membahagiakan kita. Dan begitu biasanya persepsi kita. Simpan-simpan untuk masa depan. Simpan-simpan untuk masa depan. Rupanya untuk masa depan kita di neraka. Yang keempat, guna harta untuk kita. Nomor 1, untuk cacing. Nomor 2, untuk lapuk. Nomor 3 yang bahaya, untuk ngazab kita. Kalau begitu, yang mana harta kita yang bisa membahagiakan kita? Yang nomor 4. Apa yang nomor 4, Ustaz? Yang awak infakkan, yang awak sedekahkan, yang awak zakatkan. Itulah harta kita. Lalu untuk siapa itu? Untuk santriwati dan santriwan kita. Mengapa mereka di masjid itu salat 5 waktu siang malam? Mengapa mereka di situ membahas Al-Quran? Mengapa mereka di situ membahas hadis? Mengapa mereka di situ mempelajari ilmu agama? Allahu Akbar. Bukan hanya kita dapat pahala berimpak, setiap huruf demi huruf yang dibaca oleh santriwati, oleh santriwan, ngalir terus pahalanya kepada kita. Kita bantu santriwan kita bantu santriwati kita bantu ustaz-ustaz kita. Begitulah cara kita, orang akhir zaman ini, untuk menunjukkan terima kasih kita kepada siapa? Kiai-kiai, santri-santri yang dulu berjuang untuk negeri ini. Ini buahnya. Mereka tiada lagi. Mereka yang tiada hanya kita bisa kirim doa. Yang ada di depan kita ini kita tunjukkan. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberi ganti yang luar biasa. Kemudian kepada anak-anak kami, santriwan, santriwati. Sebelumnya Ustaz mau tanya kepada santriwan dan santriwati. Yakin tak yang ceramah ini sesuai dengan foto? Saya tanya ini nih. Nanti ceramah selesai, santriwan sama santriwati cerita. Beda nampaknya Ustaz yang ceramah yang di foto. Sama. Santriwan, sama tak dengan di foto? Beda ya? Aslinya lebih kan? Tak setuju dia, tak apa-apa lah, saya paham. Kau muslimin. Lalu apa pesan Ustaz kepada santriwan dan santriwati? Kalau jemaah berimpak, manfaatkan betul impak jemaah ini untuk membela dan membina diri. Apa artinya? Semangat belajar. Saya tengok jam dulu jemaah. Setengah jam lagi. Tahan jemaah. Saya aja bercakap tegak tahan. Masa jemaah duduk sambil makan kuih tak tahan? Belajar dengan baik. Bagaimana caranya? Meminjam pendapat Imam Syafi'i, fatwa Imam Syafi'i, dan saya kutip juga fatwa-fatwa imam lain. Bagaimana seorang santri, seorang santriwati ingin sukses dalam belajar? Yang pertama, adab dijaga baik-baik.
Akhlak dijaga baik-baik. Sama kiai tak boleh melawan. Sama ustaz, abuya, ustazah, ummi tak boleh melawan. Itu adab. Ulama-ulama dulu lebih banyak belajar adab, lebih lama belajar adab daripada mempelajari ilmu tersebut. Kami belajar ilmu belum tentu dapat adab, kata para ulama. Tetapi ketika kami belajar adab, tiba-tiba kami mendapatkan ilmu itu. Santriwan-santriwati yang Ustaz sayangi. Ustaz dulu di pondok juga. Sama dengan Ustaz Khair. Ustaz Khair di Bengkalis, Ustaz di Bangkinang. Ustaz Khair 6 tahun masuk pengajian 7 tahun ya Ustaz ya. Kami dulu di Bangkinang Darul Nahdhah tuh 7 tahun. Ini maaf ya, pengalaman. Tak apa-apa ya. Kalau santriwan santriwati itu waktu di pondok mereka punya adab, itu rata-rata sukses semua. Tapi kalau tak punya adab, itu payah nak sukses. Hari Senin sendalnya merah. Hari Selasa sendalnya abu-abu. Hari Kamis sendalnya putih. Hari Jumat sendalnya hitam. Banyak sendal dia pusat, enggak, sendal orang diambil. Itu tak boleh. Lemari kawan rapi terkunci, dia bongkar. Nah, itu kota impak jalan tu jemaah. Ingat-ingat yang saya sampaikan tadi. Impaknya pas jalan awak tema lain pula. Tapi terkenang sama jemaah yang tadi terkenang insyaAllah. InsyaAllah terkenang sama jemaah yang tadi. Adab tu jaga baik-baik. Ini lemari kawan terkunci, dia bongkar. Kita ambil yang bukan punya kita. Kalau macam itu, wahai anak-anak ustaz yang ustaz sayangi, meleleh air liur kita menghafal, susah masuk. Tapi kalau kita punya akhlak bagus, tengok aja kitab tu, tak perlu dihafal, terbayang tulisannya. Saya punya kawan Ustaz Khair pasti tahu. Karena Ustaz Khair mengisi di Masjid Agung Anur Provinsi Riau. Situ imamnya adalah Ustaz Amin Yono. Ustaz Amin Yono itu adik tingkat di pondok 1 tahun. Bagaimana beliau? Beliau itu konon katanya kalau menghafal Al-Quran itu pakai tengok aja. Yang dia bayangkan tulisan. Allahu Akbar. Dia buka Al-Quran, dia tengok tulisannya, dia tutup. Tulisan itu yang dia bayangkan. Apa? Tapi kalau sendal berubah terus, pena berubah terus, kita ambil punya orang, meleleh air liur. Tak kenapa, apalagi air liur basi. Pasti tidur kan? Jadi jaga akhlak baik-baik, jaga adab baik-baik. Hormati kawan, apalagi guru kita, abuya. Kemudian kata Imam Syafi'i, mesti tahan. Kita sering mendengar sabar. Sabar itu kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, bertahan. Tahan menderita, tahan menawan capek, tahan melawan kantuk, mesti tahan. Macam mana santri nak berhasil? Kantuk sikit langsung tidur. Bahkan tak kantuk pun pura-pura tidur. Sakit sikit minta izin. Anehnya lagi yang sehat pura-pura sakit. Awak kalau dapat sakit tahan. Tak makan tahan. Haus tahan. Yang penting belajar. Ini enggak. Sakit sikit macam tak mati. Sehat pun pura-pura sakit, tak akan berhasil. Dia mohon maaf ya wahai, mohon maaf agak pribadi. Kami pondok kami dulu, tadi Ustaz Khair bilang, Ustaz ke tempat nginap saya. Ustaz saya bilang, saya di sini aja lah sama anak-anak. Tapi kita Ustaz kita di tempat Bang Rafi aja lagi nginap kata. Memangnya mengapa? Air sini merah Ustaz kata. Lillahi ta'ala, Allah saksi. Kami dulu di pondok Ananda, air di pondok pesantren kami itu, mungkin ada orang sini anaknya sekolah situ, itu warna airnya
keruh, kehitam-hitaman. Itu kalau mau minum disaring dulu. Begitu disaring, sebesar apa air itu keluar menuju penampungan kita, emberkah, cerekkah? Maaf, seperti pipis anak bayi. Awak tinggalkan jerigen situ, air menetes. Awak pulanglah dulu. Sampai situ hilang jerigen. Allah saksi. Sehingga kadang-kadang sering setelah makan tak minum. Kadang-kadang udah terjepit betul keadaan, asal disaring, air dihabis orang, air keruh tuh kita minum. Makanya badan macam ini. Alhamdulillah tak sakit pula. Alhamdulillah. Kalau makan keripik, teri, kentang, 7 tahun. Ini pengalaman untuk anak-anak ni, kalau bapak tak suka dengar tak apa. Ini untuk anak-anak saya. Kapan kami baru makan enak, wahai santriwati? Kapan kami baru enak makan, wahai santriwan? Kalau ada orang meninggal dunia. Kalau ada orang meninggal dunia, itu senang betul lagi. Dibacalah pengumuman oleh abuya kami di pondok. Telah meninggal. Orang baca apa biasanya? Innalillah. Kami alhamdulillah. Kami tak baca innalillah, baca alhamdulillah. Ini agak nakal sikit nih. Jadi kami tak takut itu. Orang baca innalillah, kami baca alhamdulillah. Kenapa kami baca alhamdulillah? Sebab kalau ada orang mati, makan sedap. Kalau malam pertama, payah ngajak santri. Ayolah kita ngaji ke rumah itu Tuhan. Payah ngajak. Kenapa? Kue kering. Kalau malam kedua, tak perlu diajak datang. Kenapa? Udah mulai keluar lontong sayur. Malam ketiga, sengaja kita tak berbunyi-bunyi. Diam aja pergi. Supaya orang tak banyak. Pas awak datang, dah melimpah rumah. Dah melimpah rumah. Kami sebutkan malam ketiga itu malam final. Tapi biasanya final makin sedikit yang bertarung. Ini finalnya lain, makin banyak. Kenapa malam ketiga makin banyak? Rendang, udang, kepala patin, kepala paung, macam-macam. Yang dihidangkan oleh orang tuan rumah dijamin licin semua. Kalau dah lama warga tak meninggal, tertanya-tanya datang. Ya Allah, kapan malaikat mautmu datang? Begitu. Jadi tahan. Usah lambat kiriman datang, diancam ayah mak. Kalau macam ni tak sanggup aku sekolah lagi. Kami orang Tenggayun, Pak. Sekolah ke Bangkinang. Awak sakit, kirim surat. Surat sampai awak baru sihat. Seminggu surat baru sampai Pak Ustaz Khair. Awak sakit ayah? Enggak, saya sakit. Kirim surat. Ayah awak balas surat ni. Surat sampai awak sihat. Begitu. Kalau minta duit, minta kirim duit kepada ayah mak. Mak, duit tinggal Rp50 lagi. Waktu itu masih laku Rp50. Kirimlah surat, datang seminggu, kemudian kirimlah duit. Utang dah bertumpuk-tumpuk tu dah. Jadi duit datang bayar utangnya. Menderita. Anak zaman sekarang minta duit dia, ambil HP, tekan nomor, pam, sampai langsung. Tak juga berhasil, tak juga tahan. Maka semangat santri dulu melawan Jepang, melawan Belanda, membawa senjata. Senjatanya bambu kuning, bambu runcing. Mereka bisa. Masa siswa tak bisa melawan malas, melawan kantuk, melawan lapar, melawan haus, melawan uang yang datang terlambat sebentar. Lawan itu semua, Anda akan sukses. Jangan cengeng jadi orang.
Yang ketiga, setelah kita itu beradab, tahan banting, sabar, jangan lupa beribadah dan berdoa. Minta ke Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku seorang ulama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaupun aku nanti menjadi pengusaha, jadikan aku pengusaha yang saleh, ya Allah. Kalau aku jadi dokter, jadikan aku dokter yang salehah, ya Allah. Kalau aku jadi bidan, jadikan aku bidan yang salehah, ya Allah. Bidan salehah ada? Ada dokter kandungan, ada bidan saleh ini. Minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya doa kita Allah kabulkan, seiring sejalankan doa kita dengan ibadah yang khusyuk. Saya terharu tadi. Anak kita kalau maghrib, kalau isya, salat subuh, mereka di lapangan. Tapi kalau mengapa zuhur dan asar mereka di dalam, mungkin kepanasan. Masya Allah. Maka ketika surah itu berdoa setelah solat, beribadah dengan khusyuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan keajaiban-keajaibannya kepada kita. Insya Allah nanti setelah tamat dari sini, Ananda akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang saleh-salehah dimanapun Ananda berada nanti. Yakin. Kemudian yang berikutnya, kalau belajar ini kata Imam Syafi'i membutuhkan waktu yang lama. Yang lama ini maknanya apa? Mulai ayunan sampai ke liang lahat. Dan makna lama di sini menurut saya adalah daya tangkap kita pun berbeza. Ada kawanku yang kalau belajar tengok aja dapat ya. Awak ditengok, dihafal, ditengok, dihafal, tutup hilang langsung. Usah tiru kawan yang tengok langsung hafal, awak nak macam itu pula. Belajar di lama. Bisa ada di antara kita lama baru memahami, bertanya. Pokoknya kawan dapat, awak mesti dapat. Jangan menyerah. Orang satu kali, kita buat 2 kali. Orang 2 kali, kita buat 3 kali. Seandainya ada orang 5 kali bisa, kita 10 kali baru bisa. 10 kali lakukan. Pokoknya orang bisa, saya bisa. Ini enggak. Udah diulang 2 kali. Ini tak bisa lagi ni lah katanya. Begitu dah ujian. Sambung hadis berikut. Innamal a'malu binniyat. Sambung hadis berikut. Begitu ujian, Buya aja lah nyambung Buya katanya. Awak tak bisa nyambung. Macam mana teori tadi? Orang bisa sekali, kita bisa 2 kali, 2 kali. Kalau bisanya 10 kali, 10 kali. Saya ulangi, yang penting orang bisa, saya mesti juga bisa. Kawan hafal, saya mesti hafal. Itu makna belajar itu memakan waktu yang lama. Bapak Ibu jemaah hadirin hadirat sekalian, kemudian santriwan santriwati yang Ustaz sayangi, maka jadikan Hari Santri Nasional ini sebagai cambuk bagi kita untuk berjuang demi masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan negeri tercinta kita. Dengan itu insya Allah, apabila niat lurus, tekad kuat, kemudian rajin beribadah, rajin berdoa, tahan banting, akhlak bagus, kemudian tak menyerah, menghafal, belajar, insya Allah Ananda semua akan sukses. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Tak jadi sampai 22 ya mak. Sampai segini aja lah. Untuk yang sedikitnya ada manfaat untuk saya, untuk kita semua. Mungkin dalam penyampaian tadi, entah oleh karena terlalu semangat, tapi bukan karena terlalu semangat, karena kekurangan ilmu, tersalah-salah mungkin yang saya sampaikan. Itulah kebodohan saya, itulah kelemahan saya. Semoga jemaah memaafkan dan Allah mengampuni saya dan kita semua. Atas perhatian jemaah, setiap langkah kaki, sumbangan yang diberikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda dan melahirkan pula kebaikan-kebaikan berikutnya. Apa tanda kebaikan kita diterima?
muncul semangat untuk melakukan kebaikan itu lagi. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha, kata ulama. Seseorang apabila melakukan kebaikan akan lahir kebaikan yang berikutnya pula. Alhamdulillah. Ini tak pakai titik koma berapa pula. Siapa tukang tulis? Macam nomor HP pula. 2.839.000. Satu jemaah yang menggenapkan sampai 5 jutaan. Mak pusat sampai saya menjadi 3 juta. Harusnya 2.839.000, ada menggenapkan sampai 3 juta. Harusnya begitu kan? Ini saya buat tinggi. Ada jemaah yang nekat dulu menggenapkan sampai 5 juta. Ada wajib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga barokah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muluskan segala urusan. Mohon maaf, saya ini jemaah ustaz untuk umat. Sama dengan Abang Idam Halid, Bang Haji Said Luqman, kemudian Ibu Hajah Diana Tabrani, beliau hadir untuk umat. Beliau di bidang fisik, saya di bidang rohani. Kebetulan kami partai umat pula. Nyambung betul jemaah, nyambung betul. Tapi usah tuduh-tuduh pula yang bukan-bukan jemaah, tapi pasti asli itu. Semoga yang sedikitnya ada manfaat sekali lagi, dan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa dilanjutkan oleh Ustaz Marhalim S.A. Mari kita sama-sama mengaminkan doa yang saya pimpin. Semoga lisan-lisan jemaah yang membaca amin doa yang saya pimpinkan ini ada di antara lisan kita. Begitu mengacakan amin, diijabah hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma iftah li hadhihi al-jama'ah abwab ar-rahmah wa abwab an-ni'mah wa abwab rizqi wa abwab al-barakah wa abwab as-sihah wa abwab al-afiyah wa abwab al-quwwah wa abwab as-salamah wa abwab as-sa'adah wa abwab al-jannah ya arhamar rahimin. Bismillahi tawakkalna alaika wa asamna bika wa fawwadna kulla umurina ilaika hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana istajib wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim.